Jordan Banks adalah fotografer yang berbasis di Inggris. Telah memotret dunia selama 20 tahun terakhir. Karyanya telah membuatnya melakukan pemotretan untuk tugas, stok foto, dan bekerja dengan beberapa merek terbesar di dunia. Tetapi, bagi Jordan, keinginan untuk mencari nafkah sambil melakukan perjalanan yang memikatnya untuk belajar sebagai fotografer jalanan. Jordan mengatakan, "Saya ingin berpergian dan perlu menghasilkan uang, dan saya sudah menyukai fotografi. Jadi, sepertinya ini adalah kombinasi yang sangat sempurna." Perjalanan fotografi Jordan dimulai saat zaman film. Menurutnya, jauh lebih mudah untuk mendapatkan klien karena pasarnya yang tidak begitu jenuh. Klien utamanya adalah dewan pariwisata dari sektor-sektor yang sudah berkembang dan majalah-majalah perjalanan spesialis. Sekebaliknya ke Inggris, penugasan editorial mulai berkurang dan pasar fotografi stok yang masih kuat. Jadi, ia memutuskan untuk berkonsentrasi pada komisi yang berhubungan dengan stok dan perjalanan. Ketika industri stok mulai melemah, ia mulai fokus hanya komisi perjalanan untuk agen perjalanan wisata, merek, dan hotel. Karir Jordan telah berlangsung selama 3 dekade dan telah menerima banyak penghargaan untuk karyanya, termasuk penghargaan dari National Geographic dan Lonely Planet. Pekerjaan dan ekspedisi Jordan telah membawanya lebih dari 100 negara untuk menjelajahi beberapa wilayah paling beragam di dunia. Ekspedisi terkemuka melalui Teluk Devin, Kutub Utara, Antartika, Georgia Selatan, Bhutan, Patagonia, Kumela, Gipsy Laut di Laut Cina Selatan, Namibia, Botswana, Uganda, jalur Jordan, dan Amerika Tengah. Karir Jordan telah menjadi subjek sindikasi dokumenter Sky Art di seluruh dunia serta berkolaborasi dalam proyek-proyek film dengan filter Adobe dan LII. Jordan telah membangun nama untuk dirinya sendiri sebagai salah satu fotografer perjalanan dan dokumenter terbaik di dunia. Karyanya telah dipamerkan di galeri di London, New York, Miami, Beijing, Venesia, dan Paris, serta ditampilkan di Times Square setiap tahun sejak 2021. Selain berkarya, Jordan adalah seorang pendidik yang dihormati dan secara teratur berbicara di acara dan konferensi seni dan fotografi global, serta berbagi metode di halaman majalah internasional dan ekspedisi terkemuka di seluruh dunia. Jordan adalah editor pendiri majalah perjalanan, pemenang penghargaan GRNY dalam perannya sebagai direktur kreatif bersama dengan tim GRNY. Berikut penghargaan yang diraih oleh Jordan Banks. Foto ini diambil di Antartika dan berhasil meraih posisi runner-up dalam National Geographic Wildlife Photo of the Year 2024. Gambar ini kemungkinan besar menggambarkan dampak perubahan iklim terhadap habitat beruang kutub. Bongkahan es yang kecil mencerminkan mencairnya es di kutub, yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup spesies ini. Simbol perubahan iklim. Beruang kutub sering dianggap sebagai simbol perubahan iklim karena es di kutub yang mencair akibat pemanasan global. Bongkahan es yang kecil dan terpisah ini bisa menggambarkan habitat mereka yang semakin berkurang. Kesendirian dan kerentanan. Foto ini memberikan kesan beruang kutub yang sendirian di lingkungan yang luas dan sepi. Ini mencerminkan kenyataan bahwa jumlah beruang kutub semakin sedikit karena habitat mereka terus menyusut. Foto ini menggunakan teknik sebagai berikut. Komposisi minimalis. Jordan Banks menggunakan gaya minimalis dengan menampilkan beruang sebagai fokus utama dan latar belakang yang sederhana. Ini membuat perhatian tertuju pada beruang dan es. Warna dingin dan netral. Warna biru dan putih mendominasi foto. Foto menciptakan suasana dingin khas Antartika. Kombinasi warna dan menambah kesan sepi dan tenang. Dampak dan pengaruh foto. Kesadaran lingkungan. Foto ini tidak hanya terlihat indah, tetapi menyampaikan pesan penting tentang bagaimana perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan hewan liar. Inspirasi bagi fotografer. Teknik yang digunakan dalam foto ini bisa menjadi contoh bagi fotografer yang ingin menangkap momen alam liar dengan emosi yang kuat.
Brent Searton. Brent Searton adalah seorang fotografer Afrika Selatan yang memiliki sejarah panjang dalam dunia dokumenter. Brent Searton lahir pada tahun 1969. Karya Brent telah diterbitkan oleh majalah National Geographic, Geo, Le Figaro, Stern, Der Spiegel, Paris Match, Vanity Fair, Newsweek, Time, The New York Times Magazine, The UK Sunday Times Magazine, dan banyak lagi judul-judul internasional yang disegani. Brand adalah anggota Masyarakat Nasional Geografik dan Penjelajah Nasional Geografik. Dia pernah bekerja untuk UNOCHA, UNICEF, UNFAO, Doctors Without Borders, Drug for Neglected Diseases, WWF, CNN, Ford, Clinton and Gates Foundation, Nike Foundation, dan World Economic Forum. Brand telah membuat banyak laporan untuk Human Rights Watch. Ia telah melakukan tugas komersial, termasuk laporan tahunan untuk Novartis dan pekerjaan komersial untuk Volvo dan Land Rover. Ia adalah duta Canon. Brent Searton lahir pada tahun 1969, belajar jurnalisme di Durban Technikon, Afrika Selatan. Ketika masih menjadi mahasiswa, ia mulai menulis tentang kekerasan di KwaZulu-Natal untuk surat kabar paling kritis di Afrika Selatan, The Weekly Mail, pada tahun 1988 dan 1989. Karena tidak dapat menemukan fotografer untuk menemaninya ke daerah-daerah yang bermasalah, ia mulai mengambil foto untuk mengilustrasikan ceritanya sendiri pada tahun 1989. Setelah mendapatkan penghargaan Honorable Mention dari World Press untuk foto-foto pertamanya, ia dipekerjakan sebagai wartawan regional untuk Reuters pada tahun 1989. Pada tahun 1993, pada usia 23 tahun, tanpa menerima pelatihan formal dalam bidang fotografi, ia ditunjuk sebagai kepala fotografer untuk majalah Scope atau Republika pada tahun 1993. Dia memotret fitur-fitur Scope tentang kekerasan di Rwanda, Sierra Leone, Burundi, dan Angola, dan mulai bekerja untuk Palang Merah Afrika Selatan dan Palang Merah Internasional. Sejak tahun 1994, Searton bekerja penuh sebagai pekerja lepas. Ditunjuk sebagai kepala fotografer untuk majalah Living Afrika Selatan, ia melakukan perjalanan secara luas untuk penugasan, dan juga menghasilkan kampanye iklan internasional termasuk untuk Camel. Di antara penghargaan yang diraihnya selama periode ini, ia memenangkan penghargaan Mondi untuk fotografi majalah pada tahun 1997 dan menjadi runner-up pada tahun 1996 dan 1998. Ia juga memenangkan penghargaan fotografi Ilford Press untuk karya dokumenternya di India dan Kalimantan pada tahun 1997. Setelah menjadi runner-up pada tahun 1996 untuk karya di India dan Rwanda. Pada tahun 1996, ia menandatangani kontrak dengan agensi foto Paris, Gamma, dan pindah ke New York pada tahun 1998 untuk bergabung dengan Mitra Gamma. 3 fotografer National Geographic meraih penghargaan dalam konteks fotografi World Press Photo atau WPP ke-60. Kompetisi ini merupakan ajang penghargaan terhadap karya fotografi jurnalistik dan dokumenter terbaik di dunia yang diselenggarakan setiap tahun. Fotografer Brent Searton menjadi pemenang pertama dalam kategori alam berkat karyanya saat meliput perdagangan ilegal cula badak liar di Afrika Selatan dan Timur untuk kisah National Geographic yang berjudul Inside the Deadly Rhino Trade. Foto-fotonya menampilkan kisah visual bagaimana badak-badak diburu dan dipotong tanduknya secara mengerikan. Karya penting dari karya Brent Searton asal Australia itu memperlihatkan seekor bangkai badak hitam yang culanya telah diambil. Diduga sejumlah pemburu membunuhnya di Suaka Marga Satwa, Luluwe Infology dengan senjata api yang dilengkapi dengan peredam suara. Searton mengabadikan foto tersebut sebagai bagian dari investigasi perdagangan organ badak secara ilegal. Untuk kepentingan penyelidikan pula, dia sudah berkunjung ke 30 tempat kejadian perkara sehingga membuatnya depresi. Foto ini adalah salah satu karya ikonik Brent Searton yang menunjukkan dampak kejam dari perburuan liar terhadap badak hitam di Afrika Selatan. Gambar ini mengungkap realitas mengerikan di balik perdagangan cula badak yang dikendalikan oleh jaringan kriminal untuk memenuhi permintaan pasar gelap di Asia. Foto ini menjadi bukti visual yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan perlindungan satwa liar. Teknik fotografi yang dilakukan Brent Searton adalah satu komposisi. Searton menempatkan badak sebagai fokus utama dalam landscape terbuka, menyoroti kesendirian dan penderitaannya. Kedua, ada warna dan tekstur. Warna-warna gelap dan tanah yang suram menciptakan suasana duka. Detail luka pada badak semakin memperkuat dampak emosional foto ini. Nilai penting karya ini adalah meningkatkan kesadaran global. Banyak organisasi konservasi menggunakan foto ini untuk kampanye melawan perburuan liar. Yang kedua, mendorong kebijakan perlindungan satwa liar. Publikasi foto ini mendorong tekanan masyarakat sehingga beberapa negara memperketat hukum perlindungan badak. Don Hasman adalah seorang fotografer Indonesia yang fenomenal.
Lahir di kota Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1940. Ia mulai memotret sejak usianya 11 tahun, kemudian menginjak dunia fotografer profesional pada tahun 1968. Pada tahun 1979, ia bekerja sebagai wartawan sebuah tabloid di Jakarta hingga akhirnya pensiun pada tahun 1995. Don Hasman adalah seorang fotografer berbakat yang memiliki jiwa petualang. Pada tahun 1978, ia melakukan pendakian ke pegunungan Himalaya, sehingga ia berhasil tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang telah menginjakan kaki di Himalaya yang tingginya kurang lebih 6.150 meter di atas permukaan laut. Tak hanya Himalaya, ia juga telah menaklukkan puncak gunung Kilimanjaro di Tanzania pada tahun 1985. Fotografi sudah ia geluti sejak berusia 6 tahun. Ia belajar fotografi dari kakaknya. Ayah dari Arina dan Tarita tersebut telah memulai karir profesional sebagai fotografer sejak tahun 69. Karyanya telah menjadi 7 buku, yaitu Orang Baduy dari Inti Jagat, Banknotes and Coin, Bunga Bangsa, Arung Samudra, Buku Geografi dan Demografi Pemda, Trail of Civilization, dan yang terakhir, Urang Kanikes dari Baduy People, The Indonesian Heritage Society. Tak hanya menghasilkan buku, prestasi Don Hasman telah diakui tidak hanya di Indonesia, tapi di kancah internasional. Trofi Adi Negoro di bidang fotojurnalistik diraih pada tahun 1988. Selain itu, ia dinobatkan sebagai 100 Famous Photographer in the World pada tahun 2000 oleh negara Prancis, meraih anugerah fotografi Indonesia kategori dokumentasi jurnalistik pada tahun 2013. Dan telah mendapatkan berbagai trofi dan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1980. Selain penghargaan di bidang fotografi, Don juga mendapatkan penghargaan sebagai pelestari dan pengembang warisan budaya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009. Sudah banyak perjalanan yang ia lakukan. Mendaki gunung, menelusuri gua, bersepeda, mengemudi mobil di lintas negara, menyelam, kegiatan Search and Rescue atau SAR, dan penelitian di berbagai kelompok orang yang ada di Indonesia dan dunia telah ia lakukan. Namun, seiring bertambahnya usia, kekuatan fisiknya pun semakin berkurang. Saat ini, Don lebih sering berbagi pengalamannya dengan mengisi sebuah seminar fotografi dan menjadi juri kurator dalam lomba foto di Indonesia. Cara mengolah hidangan warga Tante Tilu atau Baduy Dalam terhitung sangat sederhana. Bumbu atau rempah-rempah yang mereka gunakan tidak terlalu meriah, sebagaimana tetangga mereka di kawasan Tanah Sunda. Mereka menggunakan lada atau merica, garam, gula aren, santan, kencur, dan jahe sebagai ganti bawang merah. Mereka gunakan kucai. Sebagai penyedap, kadang mereka menggunakan terasi. Sambal bunga honje salah satu pelengkap nikmat atau hidangan menu utama yang monoton sepanjang tahun, seperti ikan asin. Daging ayam panggang yang sudah agak kering yang dijadikan hidangan utama atau angen dalam pesta perkawinan. Daging ayam dimasak bumbu kuah santan. Foto ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat adat atau komunitas lokal yang masih menjaga tradisi mereka. Dengan menunjukkan proses kerja kolektif, foto ini menyoroti nilai kebersamaan, gotong royong, dan hubungan manusia dengan alam. Objek utama adalah perempuan-perempuan muda yang sedang mengolah bahan makanan secara tradisional, yang bisa menunjukkan warisan budaya yang masih dijaga turun-temurun. Teknik fotografi yang digunakan yaitu ada satu komposisi. Komposisi itu subjek utama ditempatkan secara natural dalam bingkai, menciptakan alur pemandangan yang menarik. Penggunaan daun pisang sebagai alas menciptakan tekstur yang kontras dengan kulit kayu di latar belakang. 2. Ada pencahayaan. Pencahayaan pertama itu ada cahaya alami yang dimanfaatkan dengan baik, menghasilkan warna yang hangat dan nuansa yang realistis. Tidak ada kontras yang berlebihan, sehingga detail pada wajah dan objek tetap jelas. Nilai penting karya. Itu pertama adalah sebagai dokumentasi budaya, memiliki nilai sejarah sebagai arsip visual masyarakat tradisional. Kedua, ada apresiasi terhadap keberagaman, mengajarkan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya. Arbain Rambe, lahir di Semarang 2 Juli 1961,
Arbain Rambe mulai memotret pada tahun 1977 bersama teman-temannya di SMA Loyola 1 Semarang. Mengenyam pendidikan yang tidak berhubungan dengan dunia jurnalistik, Arbain lulus menjadi sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1988. Setelah lulus, Arbain bekerja sebagai reporter dan fotografer. Keahliannya dalam bidang fotografi juga lah yang mengantarkan ia menjadi redaktur foto Kompas menggantikan Kartono Riyadi pada tahun 1996. Sejak umur 5 tahun, Arbain mulai tertarik dengan album foto. Membolak-balik album foto menjadi kegemaran Arbain. Pada saat itu, usia 13 tahun, Arbain sudah menguasai teknik cuci dan cetak foto hitam putih. Tahun 1988, setelah lulus kuliah, Arbain mulai bekerja di Papua. Sebulan setelah bekerja, ia membeli kamera pertamanya, yaitu Nikon F301 dengan lensa 35-15, seharga 750.000. Masih diingatnya toko tempat yang ia beli kamera itu ini di Niaga Foto Bandung. Selama di Papua, teman-temannya sering jalan-jalan. Semua kegiatan jalan-jalan ia abadikan dengan kamera itu. Hingga kemudian hasil fotonya dapat komentar positif oleh seorang wartawan Tempo saat Arbain berkesempatan pameran di Amerika. "Kamu bukan insinyur, tapi fotografer," komentar wartawan tersebut. Itu adalah kali pertama ada orang yang mengatakan fotonya bagus. Profesinya sebagai insinyur pun menurutnya tidak cukup baik. Hal itu mendorongnya untuk melamar menjadi fotografer harian Kompas pada tahun 1990. Diterima di Kompas, Arbain dibimbing oleh para senior yang banyak membawa kemajuan dalam karirnya. Arbain memulai karirnya sebagai wartawan di harian Kompas pada tahun 1990. Meskipun bekerja sebagai wartawan, ia menaruh minat mendalam terhadap fotografi. Rasa haus akan ilmu fotografi tersebut dipuaskannya dengan kerap mengunjungi bagian fotografi di harian Kompas. Melihat semangat kuat dari Arbain, akhirnya KR memberi Arbain kesempatan untuk mempraktekkan ilmu fotografi langsung di lapangan. Tak tanggung-tanggung, ia langsung ditugaskan untuk memotret SEA Games di Manila tahun 1991. Saat ini, selain menjabat sebagai redaktur foto di harian Kompas, Arbain masih aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Multimedia Nusantara. Ia juga kerap diundang menjadi pengisi lokakarya bertema fotografi. Arbain Rambe mengatakan foto ini adalah foto yang paling beresiko tinggi. Jawabannya adalah foto anak Krakatau pada 1995. Tahun 1995, pemotretan naik pesawat terbang kadang dilambatkan untuk memudahkan pemotretan. Sungguh berbahaya karena sangat dekat dengan lubang kawah. Foto ini menggambarkan sebuah pesawat DC-3 milik TNI Angkatan Udara yang sedang terbang rendah di atas kawah gunung berapi. Ini adalah representasi luar biasa dari hubungan manusia dengan alam, khususnya dalam konteks eksplorasi dan pengawasan wilayah geologi yang berbahaya. Teknik fotografi, komposisi dan framing. Pesawat ditempatkan pada posisi sejajar dengan kawah, menciptakan keseimbangan visual yang kuat. Garis horizon yang berada di bagian atas memberi ruang bagi kawah untuk tampil dominan di frame. Pencahayaan dan warna-warna alami seperti biru lautan, abu kawah, dan putih pesawat menciptakan kontras yang dinamis. Cahaya alami dari matahari memberikan eksposur seimbang, memastikan detail pesawat dan kawah tetap terlihat.